Banteng dan Celeng harusnya bersatu untuk melawan capres yang didukung kaum radikal, ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pendukung Ganjar Pranowo tersinggung setelah Bambang Wuryanto memberikan pernyataan bahwa kader PDI Perjuangan yang mendeklarasikan calon presiden tanpa arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri disebut sebagai celeng. Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia Purworejo Albertus Sumbogo adalah orang yang tak terima dengan pernyataan Bambang Wuryanto alias Pacul. Pasalnya, Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah mengkritik dukungan serta deklarasi yang dilakukan kader terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Albertus menanggapi pernyataan Bambang Pacul bahwa kader PDIP di Jawa Tengah bermental penurut, bebek dan beo di bawah kepemimpinan Pacul. Semua harus berdasar arahan dari Bambang Pacul dan wajib untuk melaksanakannya. Untuk itulah para kader pendukung Ganjar Pranowo akhirnya memisahkan diri dari barisan Pacul. Mereka memberikan semangat perlawanan seperti membuat logo terkait dengan pernyataan Pacul yang menyebutkan mereka seperti barisan celeng. Albertus Sumbogo meyakini dengan munculnya logo tersebut sebagai semangat untuk bersama-sama berjuang demi kebenaran. Teman-teman membuat satir atau meme itu selain tersinggung, prihatin, tapi ada semangat perlawanan. Meskipun dianggap celeng, tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya, kata Albertus yang dilansir detik.com. Menurut saya pribadi, supaya tidak berlarut-larut seharusnya ada pengurus pusat yang bicara dengan tegas agar tidak terjadi perpecahan di tubuh PDI Perjuangan. Ini diharapkan pada konstelasi politik 2024, hasil pemilu untuk PDIP tidak terjun bebas. Masyarakat menilai dengan diamnya Megawati terhadap para kader di daerah yang kekeh menjadikan Ganjar sebagai capres terlihat tidak ada keharmonisan di dalam internal partai. Publik bisa menebak memang ada yang tidak beres dengan segelintir elit di partai Banteng Moncong Putih ini. Saya tidak tahu apakah ini semua hanyalah sandiwara politik agar nama Ganjar Pranowo kian melejit namanya, atau memang ada keretakan di dalam tubuh PDI Perjuangan. Karena jujur saja saya yang bukan orang partai hanya bisa menerka bahwa ini akan ada sesuatu yang bisa saja sebagai kejutan yang baik atau sebaliknya. Apakah pada Pilpres nanti akan ada perang Banteng Moncong Putih versus Celeng Taring Putih? Sepertinya para kader yang keluar barisan dari PDIP serius untuk melawan dan bersiap bertarung demi majunya Ganjar Pranowo sebagai calon terpilih. Namun seharusnya kita yang tahu karakter Megawati sebagai seorang yang negarawan harus ingat ketika akhirnya beliau memutuskan Jokowi sebagai capres kala itu. Megawati sangat legowo ketika rakyat mendesaknya untuk menaikkan Jokowi sebagai calon presiden terpilih. Saya yang bukan kader maupun orang dalam PDI Perjuangan dapat menilai bahwa gaduhnya pemberitaan Puan Maharani sebagai capres untuk menghalangi Ganjar Pranowo hanyalah isu yang dibuat-buat oleh pihak tertentu. Alasannya, isu yang sengaja disebar bertujuan sebagai tes ombak seberapa jauh masyarakat memilih calon presiden yang ideal sesuai suara elektabilitas dari beberapa lembaga survei. Masyarakat juga tahu bahwa hasil dari semua lembaga survei yang telah terbit menunjukkan bahwa elektabilitas Puan dan Ganjar sangat jauh persentasenya. Untuk itulah PDI Perjuangan ingin melihat secara real di lapangan, apakah benar Ganjar Pranowo layak menjadi presiden? Dengan segala rumor di tengah masyarakat, pendukung Ganjar mudah sekali terbakar emosinya gara-gara informasi Putri Mahkota akan dijadikan calon presiden terpilih nanti. Padahal kalau kita cermati, Megawati tidak akan sebodoh yang kita kira apabila beliau nekat untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden. Saya masih percaya bahwa Megawati tidak pernah mengabaikan suara dominan rakyat terhadap calon tertentu. Berkali-kali ketika saya membuat artikel mengenai polemik internal PDIP, selalu mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri adalah seorang ibu yang selalu mendengar suara anak-anaknya atau rakyat demi kemajuan negara ini. Jika Megawati egois, beliau bisa saja mencalonkan diri sebagai presiden karena merasa beliau adalah ketum sebuah partai. Persetan dengan usung-mengusung dari para kader PDIP, saya tidak ambil pusing dengan kader pendukung Puan maupun kader pendukung Ganjar. Yang lebih saya percaya adalah Megawati sebagai seorang ketua umum yang berwenang untuk memutuskan siapa yang layak menjadi calon orang nomor 1 di Indonesia. Jikalaupun bukan Ganjar atau Puan yang akan maju, Megawati sudah siap dengan segala resiko dan konsekuensi apabila partai ditinggalkan oleh para pendukung dan simpatisan. Bagi saya itu merupakan keputusan Megawati untuk melihat perkembangan dari dinamika politik yang akan terjadi pada 2024 nanti. Biarkan para calon yang akan dipilih dan didukung fokus terlebih dahulu dengan tugas-tugasnya saat ini. Jangan membuat mereka terganggu konsentrasinya hanya karena para pendukung sudah kebelet untuk mendeklarasikan calon yang belum tentu dipilih oleh ketua partainya.
Kita juga harus fokus dengan calon lawan yang mungkin saja masih memakai politik identitas sebagai jalan kampanyenya. Oleh sebab itu hentikan perang antara banteng dan celeng, karena kaum sebelah akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan melihat tingkah kalian yang ngotot karena idola kalian pantas menjadi RI 1. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? SBY dan JK tebar ketakutan. Kok saya malu ya negeri ini punya mantan seperti mereka? Ditulis oleh Widodo SP di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK. Siapa tidak kenal dua pria berstatus mantan? Satunya sempat menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, lalu yang satu lagi sebagai Wakil Presiden sebanyak 2 kali, mendampingi dua sosok presiden yang berbeda, yakni SBY dan Jokowi. Akan tetapi melihat sepak terjang keduanya, pasca tidak lagi menjabat kok sepertinya bikin saya atau kita malu ya dengan komentar begini. Kok mantan presiden dan wakil presiden begitu sih kelakuan mereka? Pepo SBY kita tahu bersama, sampai hari ini seperti sibuk merecoki pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan jurus baper tingkat dewanya. SBY ini kadang lucu, tapi wagu kalau orang Jawa bilang, karena kadang nggak disentil, nggak disindir, dan nggak diapa-apakan, baper juga. Kebaperan yang paling akut tentu saja perkara munculnya Partai Demokrat tandingan kubu Muldoko yang sampai kini sengketanya belum selesai, belum kalau keluarganya disenggol, meski tak jarang karena ulah mereka juga bisa satu partai baper semua. Yusuf Kala, orang ini disebut punya kelicikan tersendiri dengan berbagai kepentingan yang diduga masih diupayakan sampai hari ini. Naiknya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta disebut sebagai buah dari strategi politik JK yang tampak kurang suka kalau Ahok Jarot yang memimpin di Pilkada 2017 lalu. Orang ini pun seakan menikmati cara kampanye kotor waktu itu dengan membiarkan politisasi ayat dan mayat, juga penggunaan rumah ibadah sebagai medan perang Pilkada 2017. JK punya otoritas tapi tidak dipakainya karena sedang mengarah pada keuntungan kandidat yang dipasangnya untuk berkuasa di DKI Jakarta. Mengapa orang seperti JK justru dipilih untuk mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 lalu? Saya duga keputusan menduetkan keduanya untuk mengunci JK supaya nggak macem-macem selama menjadi wakil presiden. Dan baru saja duet mantan ini dengan kompak menebar pernyataan yang lebih terdengar sebagai teror secara halus, yang mirisnya justru dilakukan oleh mantan Wapres dan mantan Presiden Republik Indonesia. Jika JK mengungkapkan adanya bencana yang disebutnya akan lebih besar dari COVID-19 yang sudah bikin pusing selama hampir 2 tahun terakhir ini. Peringatan yang aneh karena isu perubahan iklim dan cuaca yang JK maksudkan bukanlah masalah baru. Begitu juga yang katanya perubahan iklim dan cuaca itu menyebabkan banjir, gempa, dan tanah longsor. Seandainya JK pernah baca atau dengar dari kitab Injil, malah sudah ada peringatan yang Yesus sampaikan bahwa pada akhir zaman akan ditandai dengan gempa bumi, kelaparan, hingga peperangan antar bangsa. Bagaimana dengan SBY? Masih dengan nada yang seirama dengan JK, Peponya AHY dan Ibas ini mendadak bicara soal skenario gelap dengan maksud adanya masalah yang bisa dihadapi sekitar 1 miliar orang di dunia terkait hidup dalam kelaparan, plus katanya ada 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Kali ini izinkan saya tertawa sebentar. Skenario gelap? Gelap apaan maksudnya? Kalau ada skenario berarti ada yang bikin. Siapa maksud SBY? Masa gara-gara Jokowi juga? Lagi pula orang seperti SBY yang rasanya nyaris nggak pernah hidup susah, miskin, dan kelaparan, nggak usah deh sok-sokan kasih peringatan begitu. Kecuali setelah bilang begitu terus keluarkan 1 miliar buat bagi-bagi sembako agar nggak ada yang kelaparan di negeri ini. Maaf Pak SBY dan Pak JK, Anda berdua ini sedang memperingatkan atau cuma menakut-nakuti masyarakat? Karena kalian tahu bahwa ucapan itu pasti diberitakan dan menjadi pembahasan di mana-mana. Kalian ini mantan pemimpin negara loh, harusnya bisa lebih berkontribusi dalam melengkapi apa yang masih kurang dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf, bukan malah merecoki dengan cara seperti itu. Kalian bisa kok minta waktu ketemu Presiden Jokowi terus berkata dengan nada serius dan meyakinkan. Adakah yang bisa saya bantu Pak Jokowi? Bukan hanya basa-basi loh, karena nanti omongan Anda berdua jadi basi. Come on, buktikan saja bahwa kami tidak perlu malu punya 2 mantan seperti Anda berdua, dengan peran dan sumbangsi yang jauh lebih berguna daripada sekedar menebar ketakutan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?